Pemirsa Ruang Sehat, sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri di bagian kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Nyeri bisa muncul di salah satu sisi kepala atau di seluruh bagian kepala. Sakit kepala bisa membuat kepala terasa berdenyut atau seperti terlilit kencang oleh tali. Gejala sakit kepala adalah sakit atau nyeri di kepala yang bisa menyebar ke wajah, leher, dan bahu. Penglihatan penderita juga dapat menjadi buram, serta lebih sensitif terhadap cahaya dan suara. Sakit kepala terjadi akibat aktifnya syaraf nyeri di kepala. Kondisi ini dapat dipicu oleh beberapa perilaku sehari-hari, seperti kurang tidur, telat makan, atau pilihan makanan yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Senang sekali saya Novariati kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah, pemirsa, semua dari kita tentu pernah merasakan yang namanya sakit kepala. Entah sakit kepala yang dirasakan di satu titik atau di sebelah, atau sakit kepala yang secara menyeluruh seperti itu ya. Nah, namun wajarkah apabila sakit kepala ini sering terjadi dan berkelanjutan? Di Ruang Sehat kali ini kita membahas mengenai waspada sakit kepala bersama dengan narasumber kita yang telah hadir di studio, yakni ada Dr. Muhammad Kadafi selaku dokter umum. Halo dokter, gimana kabarnya hari ini nih? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, makasih dok ya udah berkenan hadir di Ruang Sehat untuk memberikan informasi nih kepada masyarakat. Langsung saja nih dok, berbicara mengenai sakit kepala, merupakan sakit yang sering mungkin terjadi kepada kita semua seperti itu ya. Nah dok, sakit kepala sebenarnya menurut ilmu kedokteran ini gimana sih dok, bisa dijelaskan? Sakit kepala, jadi dari segi definisi sakit kepala itu dari mulai rasa tidak nyaman sampai nyeri hebat yang ada di daerah kepala, leher, dan kulit kepala gitu Mbak. Jadi secara menyeluruh seperti Ya. itu ya. Oke baik, adakah faktor nih dok kenapa seseorang bisa mengalami sakit kepala? Faktor penyebab sakit kepala secara umum itu ada yang faktor primer, itu dari kepala itu sendiri, kemudian faktor sekunder dari penyakit-penyakit lain. Faktor primer itu misalnya yang dari kepala tadi, misalnya ada ketegangan dari otot-otot daerah kepala, kemudian ada perubahan kimiawi dari enzim-enzim di kepala, kemudian dari faktor pembuluh darah kepala itu sendiri. Kemudian faktor yang sekunder bisa dari penyakit-penyakit lain, misalnya dari sinusitis, dari infeksi telinga, dari infeksi mata gitu Mbak. Oke, berarti ada penyakit yang bisa memicu sakit kepala seperti itu dok ya. Tapi misalkan sakit kepala ini bisakah memicu ke penyakit lainnya dok? Sakit kepala itu merupakan gejala dari penyakit lainnya, kadang kebanyakan begitu Mbak. Bukan sakit kepala memicu penyakit lain. Oke, baik. Nah sebenarnya kalau berbicara mengenai sakit kepala, adakah macam-macam jenis sakit kepala nih dok? Tadi kan seperti disebutkan macam jenis sakit kepala dari segi penyebabnya ada yang primer, ada yang sekunder. Yang primer itu dari kepala itu sendiri, misalnya tension type headache, sakit nyeri kepala akibat tegang dari ototnya, kemudian migrain, kemudian sakit kepala tipe cluster, sakit kepala yang berpola, nyeri satu titik gitu. Di satu titik ya. Itu yang primer. Kemudian yang sekunder, nyeri kepala akibat flu, nyeri kepala akibat sinusitis, nyeri kepala akibat misalnya mata ada kelainan di mata, baik itu minus ataupun plus, tapi nggak terkoreksi dengan baik, itu juga bisa menyebabkan sakit kepala. Oke. Dari semua itu dok, mana sakit kepala yang paling berbahaya nih? Kalau mau dibilang paling berbahaya, semuanya kalau nggak diatasi, semuanya bahaya, Mbak. Gitu. Oke, baik. Kalau dokter sendiri, adakah misalkan orang yang berobat ke dokter seperti itu, sakit kepala apa yang sering ditemukan dok?
Paling sering sakit kepala yang ditemukan di lapangan itu kebanyakan sih sekitar 70-80% akibat tegang otot tadi Mbak. Faktor stres, faktor pikiran. Kebanyakan yang datang di yang minta pengobatan kebanyakan sih pasien-pasien gitu aja. Maksudnya sebenarnya cukup dengan istirahat dan obat-obat pereda nyeri biasa itu sudah bisa teratasi. Oke. Tapi kalau misalkan sakit kepala yang dirasakan berkelanjutan secara terus-menerus, itu apakah berbahaya juga bagi tubuh atau bagaimana, Dok? Kalau sakit kepalanya terus-menerus berkelanjutan, berarti mungkin ada faktor penyebab di tubuh kita yang masih belum diatasi. Nah, jadi untuk pergi ke dokter, kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mengetahui penyebab utamanya itu apa, kenapa dia jadi bisa sampai sakit kepala yang nggak mau sembuh dengan pereda nyeri biasa. Sehingga bisa ditangani lebih cepat seperti itu, Dok ya. Nah, berapa lama waktu normalnya seseorang ini mengalami sakit kepala, Dok? Waktu normalnya tergantung penyebab, Mbak. Cuman tadi kebanyakan sekitar 70-80% kan penyebabnya akibat stres, pikiran. Jadi insya Allah dengan istirahat yang cukup, pereda nyeri biasa itu biasanya sudah bisa. Lain halnya kalau penyebabnya misalnya sakit kepalanya hari ini nyeri, kemudian 10 hari lagi tambah nyeri, sebulan kemudian tambah nyeri, itu kemudian ada kemungkinan ada penyebab lain, misalnya ada tumor di kepalanya. Karena tumor kan sifatnya dia membesar, jadi otomatis nyerinya bertambah. Makin besar massa tumornya, makin bertambah nyeri kepalanya. Oke, jadi harus diperhatikan juga rasa sakitnya seperti itu, Dok ya. Baik, apakah sakit kepala ini umum terjadi ke siapa saja atau tergantung gender atau usia nih, Dok? Secara umum 7-10 orang itu dari riset WHO itu pasti ada periode sekali sakit kepala dalam setahun secara umum. Tapi secara gender laki-laki, perempuan, kalau perempuan itu lebih sering terutama pas menjelang masa haid karena ada perubahan-perubahan hormonal di tubuhnya. Oke. Kalau untuk anak-anak bisa kan mengalami sakit kepala? Anak-anak bisa, mungkin karena demamnya, karena flu gitu. Kalau mungkin bermain gadget, mata lelah, menimbulkan pusing, bisa seperti itu, Dok ya? Oke, baik. Kita akan melanjutkan perbincangan kita lagi, Dok. Namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Melanjutkan perbincangan kita di Ruang Sehat kali ini yang membahas mengenai waspada sakit kepala bersama dengan narasumber kita, yakni ada Dr. Muhammad Kadafi selaku dokter umum. Baik Dok, melanjutkan perbincangan kita nih. Sebenarnya sakit kepala itu berbahaya nggak sih Dok? Maksudnya berpengaruhkah terhadap kesehatan tubuh lainnya seperti itu? Secara umum sakit kepala itu tidak berbahaya, tapi seperti semua penyakit lain sebenarnya sama. Kalau misalnya sakit kepalanya terus bertambah, tidak ditangani dengan serius, maka itu juga akhirnya bisa jadi berbahaya karena bisa jadi sakit kepala itu merupakan dari gejala penyakit yang lain, gitu, Mbak. Tapi bisa disertai muntah-muntah juga Dok ya? Kalau sakit kepala disertai muntah itu bisa disebabkan oleh kalau sakit kepala misalnya dari awal ke sebulan, setahun itu tambah nyeri, ada muntah yang proyektil, artinya muntah yang menyembur, itu ada kemungkinan ada penekanan di dalam otak, dalam kepala. Itu bisa dari penyumbatan pembuluh darah atau malah ada pecah pembuluh darah atau malah ada massa itu kayak jenis tumor yang semakin hari semakin membesar, dia nggak bisa keluar. Jadi yang ditekannya otak, terjadi peningkatan tekanan di dalam otak, itu yang bisa kita lihat dari luar itu muntah yang proyektil yang menyembur. Oke, tapi kalau misalkan sakit kepala migrain ya Dok, nah itu kan rasa sakitnya itu bisa berlebihan seperti itu Dok. Bagaimana cara mengatasinya Dok? Mengatasi penyakit sakit kepala misalnya yang migrain tadi sampai muntah, yang pertama pasti istirahat yang cukup, yang cukup, kemudian
minum air yang banyak karena dehidrasi pun bisa menyebabkan sakit kepala. Oke. Kemudian hindari faktor-faktor stres. Apakah sakit kepala ini bisa reda dengan sendirinya tanpa minum obat seperti itu, Dok? Sakit kepala itu sekitar ya 70-80% itu penyebabnya karena kurang istirahat, karena stres. Jadi sebenarnya dengan istirahat yang cukup tanpa obat itu bisa. Setelah cukup istirahat, insya Allah sakit kepala itu akan berkurang atau malah mungkin hilang. Kemudian kalau memang perlu, kita bisa menambahkan obat-obat pereda nyeri yang ada kandungan paracetamol atau ibuprofen gitu. Oke. Kapan seseorang ini harus memeriksakan kondisi sakit kepalanya ke dokter seperti itu, Dok? Nah, jadi kapan kita harus memeriksakan? Itu yang pertama, jika sakit kepalanya disertai dengan gejala yang lain, misalnya ada demam, ada muntah. Kemudian yang kedua, jika sudah minum obat, sudah istirahat, sudah minum obat pereda nyeri, sakit kepala masih tetap berlanjut. Nah, itu disarankan untuk dibawa untuk diperiksa. Kemudian jika dari awal tuh nyeri kepalanya hebat banget, ada beberapa kasus yang sampai sakit kepala padahal pertama kali langsung pingsan gitu. Itu bisa aja sebaiknya dibawa ke fasilitas kesehatan supaya mengetahui lebih lanjut. Untuk mengetahui lebih lanjut penyebabnya apa. Kalau sudah tahu penyebab, jadi tata laksana lebih terarah. Tadi kan ada penyebabnya dari stres, tidur kurang, seperti itu. Kalau dari segi makanan ada nggak sih, Dok, yang memicu sakit kepala? Makanan yang memicu sakit kepala itu, ini secara umum contohnya kayak coklat. Dari coklat itu karena kandungan kafeinnya. Kafein juga bisa memicu sakit kepala. Kemudian makanan-makanan yang asin dan gurih itu dari kandungan MSG-nya itu bisa memicu sakit kepala. Kemudian makanan yang dingin itu karena ada perbedaan suhu itu juga bisa memicu sakit kepala. Tadi makan makanan yang asin memicu sakit kepala juga. Apakah itu dikarenakan kan makanan asin itu bisa menaikkan darah, tensi. Okay. Apakah berpengaruh ke situ juga, Dok? Bisa itu, Mbak. Itu tadi yang sakit kepala jenis yang primer, yang tension type headache. Jadi yang akibat tekanannya. Oh, akibat tekanan. Biasanya kalau tension itu dirasakan di bagian mana sih, Dok? Di bahu bisa. Di bahu ya. Oke. Tension itu selain karena tekanan biasanya juga disertai dengan otot-ototnya tegang. Jadi otot yang tegang itu yang bikin nyerinya juga. Kemudian tambahan daging, olahan daging berpengawet juga bisa. Dari pengawetnya itu yang bisa menyebabkan sakit kepala. Oke, baik. Ternyata kopi bisa membuat sakit kepala juga. Kopi juga bisa. Oke. Kalau untuk pereda sakit kepala ini katanya aromaterapi bisa meredakan, gimana, Dok? Benar kan, Dok? Itu dari segi, tadi penyebabnya kan ada juga dari stres. Nah, dengan aromaterapi tubuh lebih rileks, otot-otot bisa rileks, itu insya Allah juga bisa akan mengurangi gejalanya, mengurangi tingkat nyerinya. Oke, baik. Baik, kita melanjutkan perbincangan kita lagi, Dok, ya, namun tahan sejenak. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa Ruang Sehat, ada beberapa jenis makanan dan minuman yang ternyata mampu untuk meredakan sakit kepala atau pusing. Makanan tinggi magnesium, yaitu sayuran hijau, edamame, labu, pisang, alpukat, bayam, tahu, dan roti gandum. Makanan tinggi vitamin B yang dapat dipercaya meredakan migrain seperti jamur, brokoli, ayam, kacang kedelai, telur, dan yogurt. Kemudian bisa juga makanan yang tinggi potasium seperti ikan salmon, kentang, semangka, saus tomat, buah bit, sereal, susu, dan juga sayuran yang dapat meredakan sakit kepala. Ya pemirsa, Anda masih di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Di segmen terakhir ini kita akan membahas mengenai tips untuk meredakan sakit kepala. Baik, Dok, kita akan membahas tips nih untuk meredakan sakit kepala.
Oke, tips yang pertama yaitu istirahat di ruang yang gelap. Gimana, Dok? Istirahat di ruang yang gelap. Jadi kalau kita istirahat di ruang yang gelap itu tadi utamanya buat merilekskan pikiran kita. Yes, Itu. oke. Jadi kalau kita lebih rileks, badan kita bisa istirahat, seolah juga gejala juga akan berkurang. Oke, baik. Berarti tipsnya harus istirahat di ruang yang gelap. Di ruang yang itu ya. gelap. Gitu. Oke, baik. Yang kedua, pijat lembut di bagian pelipis. Gimana, Dok? Jadi pijat lembut di bagian pelipis itu fungsinya karena tadi kan salah satu gejalanya tadi otot-ototnya tegang. Tegang. Nah, pijat lembut itu fungsinya buat merelaksasi otot-otot yang tegang tadi. Oke. Mungkin pijat biasa Pijat seperti biasa, itu, Dok, oke. ya. Oke, baik. Kompres kepala dengan air hangat dan dingin atau dingin. Atau dingin. Nah, ini dua hal yang berbeda nih, Dok. Bisakah hal itu, Dok? Bisa, karena salah satu penyebab nyeri kepala juga bisa akibat pelebaran pembuluh darah. Jadi di kepala ini ada selaput otak namanya meningen. Di antara selaput itu ada pembuluh darah. Jadi kalau misalnya kita lagi stres, kecapean, pembuluh darah itu dia akan melebar. Pembuluh darah melebar, menekan saraf-saraf di kepala, itu juga bisa bikin nyeri. Nah, kalau kita kompres dengan air dingin atau air hangat itu pembuluh darah tujuannya buat memperkecil pembuluh. Tadi kan melebar, jadi dia biasa mengecil lagi dan juga sama buat merilekskan otot-otot kita. Tapi sakit kepala seperti apa yang dikompres menggunakan air hangat atau dingin, Dok? Kalau kita misalnya kita penyebabnya karena demam, ada demam, sakit kepala, itu bagusnya kompres dengan air hangat. Hangat. Nah, Oke. kalau kecapean biasa, pakai dingin juga bisa. Oke, baik. Yang keempat nih, Dok, perbanyak minum air putih. Berpengaruh kah, Dok? Jelas, Mbak. Jadi kondisi dehidrasi itu sangat berpengaruh dengan nyeri kepala. Dehidrasi, kemudian hipoglikemi, misalnya pagi nggak sarapan, siang sakit kepala. Nah, itu karena kekurangan cairan, mungkin karena kekurangan gula juga. Oke. Jadi dengan cukup cairan itu tubuh kita jadi lebih sehat lah istilahnya. Karena sekitar 60-70% kandungan dari tubuh kita ini cairan. Kalau cairan tercukupi bukan hanya sakit kepala, Mbak. Penyakit yang lain pun daya tahan tubuh kita akan lebih bagus. Oke. Baiknya per hari berapa banyak minum air putih, Dok? Kalau secara umum itu standarnya 2 liter minimal untuk orang yang sehat. Tapi ada orang-orang tertentu yang minum airnya harus dibatasi. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang sehat itu minimal 2 liter. Lebih dari itu nggak apa-apa karena kalau kelebihan akan dibuang lewat kencing. Tapi kalau orang-orang dengan ada kelainan ginjal, ada kelainan jantung itu beda lagi hitungannya. Oke. Baik. Tidur yang cukup. Ini pasti, Dok, ya? Ya, jelas. Karena tadi karena kurang tidur mungkin bisa memicu stres, menyebabkan sakit kepala, seperti itu, Dok, ya? Kalau masalah tidur nih kebanyakan nyeri kepala yang timbul tuh yang tipe tekanan, tension. Tension di bagian bahu. Bagian bahu bisa antara kepala belakang, leher sampai ke bahu. Karena itu ototnya sama. Ototnya itu nyambung. Jadi kadang kalau di sini sakit, leher juga sakit sampai ke otot bahunya. Tapi kalau sakit kepala yang cuma dirasakan di bagian antara mata ini, apa itu, Dok? Itu yang namanya klaster, satu titik. Satu titik ya? Oke. Untuk meredakannya sendiri gimana, Dok? Untuk Meredakannya sama, mungkin yang pertama kita coba tanpa obat-obatan dulu, dengan istirahat yang cukup, banyak minum. Kemudian kalau nggak bisa berkurang juga, bisa dengan obat-obat pereda nyeri yang banyak dijual bebas di pasaran, kayak paracetamol, ibuprofen, atau asam-mefenamat. Cuman perlu diketahui kalau pemakaian jangka panjang paracetamol itu efek sampingnya ke hati. Oke. Menyebabkan kerusakan hati. Ibuprofen itu kalau orang dengan riwayat MAH itu bisa bikin muntah. Sama asam-mefenamat juga. Jadi kalau misalnya sakit kepala minum obat sekali 2 kali nggak mau sembuh, segeralah periksakan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat untuk mencegah efek samping. Karena ada orang yang harus minum merek obat tertentu misalnya. Kalau nggak minum merek obat itu
nyeri kepalanya nggak mau hilang, padahal isinya sama-sama paracetamol, merek A paracetamol, merek B paracetamol, tapi kalau dia nggak minum yang merek A, dia nggak mau hilang sakit kepalanya. Ada juga orang-orang yang kayak gitu. Ketergantungan. Nah, kalau sudah sampai ketergantungan itu susah. Jadi usahakan sekali 2 kali minum obat nggak mau sembuh, ya sudah silahkan periksakan puskesmas atau ke rumah sakit. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih dok kepada masyarakat terkait sakit kepala yang dialaminya seperti itu, silakan dok. Jadi sakit kepala ini merupakan gejala, bukan penyakit utamanya. Nah, jadi kalau misalnya ada sakit kepala, apalagi sakit kepala berkelanjutan, itu segeralah periksakan diri Bapak Ibu ke fasilitas kesehatan terdekat, biar bisa dicari penyebab utamanya apa, penyakit dasarnya apa. Kalau kita sudah menemukan penyakit dasarnya, jadi pengobatan lebih terfokus. Kalau nyeri kepala, minum obat anti nyeri, nyeri kepala minum obat anti nyeri tiap hari, kasihan lambung, kasihan hatinya. Nah, karena pemakaian obat-obat gitu ya maksimal 14 hari itu biasanya sudah ada timbul keluhan, bisa ada mual, muntah akibat efek samping obatnya. Jadi kalau misalnya nyeri kepala terus bertambah, silahkan segera ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Oke, jangan takut Jangan untuk takut, berobat ya. seperti itu dok ya. Baik, terima kasih Dokter Kadafi telah memberikan informasi ini kepada masyarakat sekalian. Semoga informasi ini bisa bermanfaat seperti itu ya. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.